ini adalah video kedua dari playlist membuat aplikasi presensi dengan PHP dan MySQL. Di video kedua ini kita akan mengkonfigurasikan template web yang akan nanti kita gunakan untuk aplikasi presensi kita. Nah, di sini saya akan menggunakan template dari tabler.io. Nah, teman-teman kalau misalnya mau menggunakan yang lain juga dipersilakan ya. Jadi langsung saja teman-teman bisa ke websitenya yaitu tabler.io. Oke, kita coba lihat tampilan templatenya. Oke teman-teman, jadi templatenya seperti ini. Dia menggunakan horizontal menu ya. Oke, langsung saja kita akan download ya. Oke, jadi cara downloadnya teman-teman bisa ke download template. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini ada dua pilihan ya. Teman-teman bisa bayar begitu atau bisa juga menggunakan yang gratis atau yang free. Oke, di sini kita akan coba yang free. Lalu setelah itu teman-teman masukkan emailnya di sini. Oke, setelah masukkan email kemudian klik submit order. Oke, kemudian setelah itu teman-teman boleh cek emailnya. Di sini emailnya sudah masuk. Kita coba cek ke bawah dan teman-teman bisa klik di view order. Oke, kalau sudah kemudian ke bawah dan kita langsung download saja. Oke, kita tunggu sampai proses downloadnya selesai. File templatenya sudah berhasil terdownload. Kalau sudah, kita langsung ekstrak saja filenya. Oke, kita tunggu sampai selesai. Oke, sekarang foldernya sudah berhasil saya ekstrak, kemudian kita coba buka. Lalu di dalam folder yang tadi ada folder lagi yaitu demo. Nah, nanti kita akan mengcopy folder disk ini ke dalam folder project kita yang ada di htdocs. Jadi pastikan sebelumnya teman-teman sudah menginstal web server dulu ya. Nah, di sini saya akan menggunakan XMPP. Kalau misalnya teman-teman mau menggunakan web server lain juga tidak masalah. Oke, langsung saja kita akan buat dulu file atau folder projectnya di htdocs. Teman-teman silakan ke local disk C, kemudian kita ke XMPP. Lalu setelah itu kita ke htdocs. Lalu kita buat folder baru di sini. Oke, kita coba buat folder baru, contohnya namanya presensi. Lalu kita kembali lagi ke folder yang tadi. Kita akan copy folder disk ini. Oke, kita paste di folder presensi. Oke, untuk di sini mungkin kita ganti aja namanya, kita rename jadi aset ya. Oke, saya akan rename namanya jadi aset. Oke, kalau sudah teman-teman silakan dibuka folder presensi ini menggunakan text editor yang teman-teman gunakan. Jadi saya akan langsung buka di Visual Studio Code. Oke. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya di video pertama, untuk aplikasi presensi ini kita ada dua role yaitu pegawai dan admin. Jadi sekarang kita coba buat dua folder ya. Satu folder untuk pegawai, satu folder untuk admin. Oke, kita buat folder dulu untuk pegawai. Lalu kita buat satu folder lagi, kita buat folder lagi di dalam folder presensi admin. Oke, sekarang kita akan coba untuk mengkonfigurasikan dulu untuk halaman admin ya. Di dalam halaman admin ini kita coba buat sebuah folder lagi yaitu home, dan di dalam home ini kita buat sebuah file ya. Kita buat sebuah file namanya home.php. Oke, jadi coba kita akan mengcopy template yang tadi di dalam file home.php ini. Silakan teman-teman buka folder yang tadi sudah di folder template yang tadi sudah di download. Oke, kita coba akan ambil yang file index ya. Cari file namanya index.
Oke, yang ini ya teman-teman ya, file index, kita coba buka. Oke, ini dia. Oke, cara cepat kopinya teman-teman bisa klik kanan, view page source, lalu kita langsung copy saja semuanya. Atau cara lainnya, teman-teman bisa buka file ini di VS Code seperti ini, lalu kita tinggal select semuanya, copy ya. Kita masukkan di sini teman-teman. Oke. Nah, nanti kita akan pecah ya, kita akan pisahkan antara header dan juga footer dari filenya, supaya nanti ketika kita buat file yang lain, contohnya kita buat file edit atau file tambah data, itu untuk navbarnya itu kita tidak ubah satu-satu seperti itu ya. Oke, kita akan menggunakan namanya sistem modular. Jadi di dalam folder admin ini kita buat satu lagi folder ya, namanya layout. Lalu setelah itu kita akan buat file lagi namanya header.php dan footer.php. Nanti kita lakukan hal yang sama untuk yang pegawai ya. Sekarang kita fokus di admin dulu. Nah, sebelum kita akan memecah file index yang tadi ke dalam header dan juga footer, kita akan coba buka dulu ya file yang sudah kita buat ini, yaitu home.php. Silakan teman-teman buka browsernya. Oke teman-teman, langsung saja kita akan buka di browser kita, localhost /presensi/admin /home/home.php. Nah, sekarang sudah muncul ya tampilan dari index.php tadi, tapi kalau kita lihat tampilannya berbeda dengan yang file index dari template yang tadi. Ini karena file CSS-nya itu belum terhubung ya teman-teman ya. Jadi di sini kita punya file CSS dan di paling bawah kita punya file JavaScript. Nah, oke, sekarang kita akan coba menghubungkan file CSS dan juga JavaScript-nya. Jadi caranya teman-teman, di sini saya akan jelaskan menggunakan dua cara ya. Caranya teman-teman bisa, tadi kan disk ini kita ganti namanya jadi asset ya, assets begitu ya, folder yang ini. Kemudian setelah itu, karena file home ini ada di dalam sebuah folder namanya folder home, jadi kita harus keluar dulu. Caranya kita buat titik dua kali, kemudian slash, lalu setelah itu kita keluar lagi teman-teman, karena folder home itu ada di dalam folder admin. Jadi kita keluar dua kali, jadi slash titik dua slashnya itu dua kali. Oke, seperti ini. Baru kita masuk ke file asset, file CSS dan seterusnya. Sekarang kita coba tes, kita refresh. Oke, nah sebenarnya dengan cara seperti ini saja sudah bisa. Tapi saya lebih suka menggunakan base URL ya. Jadi kita akan buat sebuah function base URL di dalam sebuah file. Kita buat sebuah file namanya config.php di dalam folder presensi kita. Oke, namanya adalah config. Nama filenya boleh bebas apa saja. config.php. Setelah itu kita buka .php di sini. Lalu kita buat function base URL. Lalu di dalamnya kita buat sebuah parameter $URL, kita buat nilai defaultnya 0. Oke, kemudian kita buat sebuah variabel base URL. Oke, base URL ini itu adalah alamat dari localhost kita. Jadi teman-teman bisa ambil saja mulai dari sini, localhost/presensi. Nah, ini adalah base URL-nya ya. Oke, jangan lupa titik koma. Nah, lalu kita akan melakukan pengecekan teman-teman, if $variable URL itu tidak sama dengan 0, maka kita akan return $base URL ditambah slash variable URL. Oke, else
kita return variabel base URL. Nah, sehingga dengan function ini teman-teman kita bisa membuat link yang statis begitu ya. Jadi kita bisa memanggil file lain berdasarkan base URL kita. Oke, jadi kita bisa gunakan function ini di header yang tadi, di home ya. Oke, ini kita hapus dulu. Lalu kita buat php echo base URL. Kemudian setelah itu, nah kita bisa masukkan yang ini, kita masukkan ke dalam sini. Oke, sekarang kita coba cek. Nah, nggak muncul ya teman-teman ya. Nah, oke teman-teman, tidak muncul. Kenapa? Karena kita harus panggil dulu file config.php yang ini. Jadi kita akan panggil dulu dengan menggunakan required. Oke, kita ke home lagi, kemudian setelah itu kita panggil di atas saja menggunakan require once. Jadi kita buka tag php di sini. Oke, require once. Nah, sekarang kita coba cek posisi file config.php-nya di mana. Itu dia ada di luar ya. Sementara home ini ada di dalam folder home, di dalam folder admin. Jadi kita bisa keluar dulu dua folder. Oke, jangan lupa tanda petiknya. Oke, seperti ini /config.php. Coba kita cek. Nah, oke, sudah muncul ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba cek lagi yang di bawah. Oke, sepertinya yang ini kita tidak butuhkan ya, yang flag.min.css. Yang ini juga kita tidak butuhkan. Oke, yang ini mungkin kita tetap pakai ya. Jadi teman-teman, yang ini this ini sama yang bawahnya itu diganti pakai asset ya. Asset. Kemudian setelah itu ininya dihapus. Oke. Lalu setelah itu kita akan simpan semuanya ke dalam function base URL. Oke. Ini kita cut. Masukkan ke sini. Ini juga kita ambil dulu base URL-nya. Oke, sip, sudah ya. Nah, sekarang tinggal yang JavaScript-nya bagian bawah. Oke, yang ini ya. Jadi teman-teman cari yang komennya libjs. Oke, sama seperti yang tadi juga, kita akan ganti this ini jadi asset. Oke, ganti jadi assets slash di dalamnya kita masukkan php echo base URL. Biar cepat ini kita copy saja di bawah. Oke, ini kita cut, masukkan ke sini. Oke, sudah. Yang ini juga ya, ini sebenarnya kita butuh ya. Oke, kalau sudah kita coba refresh. Nah, kita mau cek dulu apakah JavaScript dan juga JavaScript library-nya sudah masuk. Caranya gampang saja, teman-teman coba klik. Oke, kalau misalnya dropdown-nya sudah muncul berarti sudah terhubung ya. Nah, sekarang kita akan coba buang-buang yang tidak kita perlukan ya. Yang pertama kita coba buang yang bagian script yang ada di paling bawah ini. Oke, yang ada di sini kita buang teman-teman. Ini kita tidak butuhkan. Ini hapus saja sampai ke bawah.
Oke, sampai tag script terakhir ya. Oke. Kalau sudah, kemudian kita buang yang ini dulu ya dari atas ya. Source code sama sponsor ini kita buang. Kita ke atas, kita teman-teman tekan Ctrl F. Cari saja ini source code ya. Ketik saja source code. Nah, ini kita hapus. Mulai dari div yang ada kelas navbar nav. Mulai dari yang ini ya, div yang ada kelas nav item. Ini kita hapus. Coba cek. Oke, sip. Lalu setelah itu yang tombol search ini juga kita hapus. Kita cari tombol searchnya, ketik aja biar cepet search begitu ya. Sepertinya yang ini coba kita hapus. Mulai dari div yang ada kelas my2 ya. Oke, kita hapus. Nah, oke, betul ya. Lalu setelah itu di bagian sini overview-nya ini kita hapus. Overview-nya kita hapus, kita tidak pakai. Lalu tombol yang ininya new view sama create new report juga kita hapus. Oke, mulai dari sini yang ada kelas call auto ini kita hapus juga. Oke, coba cek. Oke, sudah ya. Lalu setelah itu yang bagian di bawah dashboardnya, yang ini kita hilangkan teman-teman. Ini nggak butuh ya. Oke, kita coba berarti mungkin sepertinya mulai dari sini ya, mulai dari div yang ada kelas row ini. Oke, kita coba hapus ke bawah. Oke teman-teman, cara cepatnya sebenarnya menghapusnya teman-teman bisa ke sini ya. Jadi ketika teman-teman klik tanda panah ke bawah ini, maka akan langsung kelihatan tuh div penutupnya ya. Tinggal di blok saja begini, hapus, selesai. Oh salah ya. Sepertinya bukan dari row, kita coba dari sini ya, call sm6. Sepertinya dari sini. Nah, oke. Ini kita hapus lagi yang bawahnya. Oke, yang bawahnya hapus lagi. Oke, sudah, satu lagi ya. Oke, sip. Oke, yang penting intinya teman-teman sisakan yang ini ya, 132 cells sampai 132 likes, karena ini nanti kita gunakan untuk menampung ringkasan data dari presensi dan juga data pegawai. Yang bawahnya ini dihapus semua, traffic summary, location ya. Ini kita tidak pakai. Kita coba cek posisinya di mana. Ketik saja ya, kalau misalnya mau cepat, ini di search aja traffic summary, Ctrl F, traffic summary. Nah ini kelihatan ya, ketahuan dia. Langsung saja di ke bawah kita select semuanya. Oke, coba dari sini sampai sini. Oke, yang ini kita hapus juga. Oke, coba sampai di sini. Oke, lagi. Oke, sampai di sini ya. Sip, kita coba cek. Nah, oke, teman-teman, sudah berhasil ya. Nah, sekarang kita akan coba perbaiki untuk menunya ya. Oke, jadi di sini kita tetap gunakan home, kemudian setelah itu data pegawai, master data, kemudian rekap presensi, ketidakhadiran, dan juga logout. Oke, kita kembali lagi ke text editor, kita cari yang home ya.
Kita ketik saja home. Nah, ini dia home. Lalu setelah itu sampingnya pegawai. Nah, untuk pegawai itu kita tidak gunakan drop down. Jadi kita bisa copy saja yang dari home ya. Tapi yang home ini kita hilangkan yang kelas aktif ya teman-teman ya. Yang ini kita hilangkan kelas aktifnya. Oke, supaya garis bawah birunya ini hilang. Oke, seperti itu. Kita coba copy mulai dari LI, tag LI sampai tag LI penutup. Kita jadikan ini sebagai pegawai. Oke, sudah. Nanti ikonnya kita ganti belakangan saja. Setelah itu yang interface ini kita ganti jadi master data ya. Jadi di sini kita buat master data. Master data ada dua, jabatan dan lokasi presensi. Yang lainnya, kalau teman-teman simpan, refresh, di sini masih ada banyak submenu yang lain ya. Jadi mulai dari batch sampai error pages itu kita hapus semuanya. Ya, mulai dari sini. Oke, sampai pagination dulu ya. Oke, sampai pagination ini. Lalu mulai dari div ini yang ada drop down menu kolom ini kita hapus juga. Oke, sip. Coba kita cek hasilnya. Nah, sudah ya. Master datanya ada dua, jabatan dan lokasi presensi. Oke, selanjutnya rekap presensi. Untuk rekap presensi kita bisa copy saja dari master data. Kita copy sampai tag penutup LI. Oke, kita ganti pakai menggunakan rekap presensi. Rekap presensi ada dua jenis ya, yaitu rekap harian dan rekap bulanan. Oke, sip, sudah muncul. Lanjut di sini ketidakhadiran untuk cuti, izin dan sakit ya. Kita bisa gunakan yang form elemen ini saja. Oke, ketidakhadiran. Oke, yang terakhir logout. Oke, logoutnya kita copy saja dari form elemen, dari ketidakhadiran ya berarti ya. Oke, dari ketidakhadiran kita copy, paste di bawahnya, logout. Oke, yang lainnya kita hapus ya. Kita hapus sampai di LI-nya help ya. Oke. Oke, sip. Oke, jadi menunya hanya ini saja ya. Home, pegawai, master data, rekap presensi, ketidakhadiran dan logout. Sekarang kita coba perbaiki untuk ikonnya. Nah, di sini tablet itu punya icon sendiri ya teman-teman ya. Kalau teman-teman mau menggunakan icon lain, contohnya font awesome juga tidak masalah. Oke, kita coba ketik saja tablet icon. Nah, ini ya. Oke, yang ini tablet icon. Oke, kita coba cek untuk home, tetap ikonnya kita gunakan yang ini. Untuk pegawai, coba kita ketik di sini user ya. Mungkin yang ini ya, users ya. Ini kita tinggal copy SVG. Oke, setelah itu balik lagi ke text editor dan kita paste di sini ya. Oke, yang ada tag SVG ini kita hapus, kita ganti dengan yang tadi kita copy. Oke, kalau sudah kita coba refresh. Nah, sekarang sudah keganti ya. Master data juga. Contohnya kita gunakan ketik saja database, contohnya database. Oke, cari yang cocok. Saya mau pakai ini saja. Oke, copy SVG. Kita paste di sini SVG. SVG-nya kita hapus. Oke, master data sudah. Sekarang rekap presensi teman-teman. Untuk rekap presensi saya ketik di sini clipboard ya.
Oke, kita cari yang cocok untuk presensi. Nah, mungkin saya pakai yang clipboard check. Oke, ini kita paste di presensi, ya, rekap presensi. Ketidakhadiran saya gunakan yang clipboard yang ada X-nya. Nah, yang ini ya. Oke, copy. Kita paste di ketidakhadiran. Oke. Coba kita cek hasilnya. Nah, sudah ya. Logout, kita tinggal ketik saja logout di tablet iconnya, logout. Nah, pakai yang ini aja ya. Oke, copy SVG, paste di logout. Oke. Sejauh ini sudah selesai ya untuk halaman admin. Sekarang kita pindah ke halaman pegawai. Caranya cukup gampang. Teman-teman tinggal caranya sama seperti tadi. Di folder pegawai itu kita buat home, folder home, atau kita bisa copy saja folder home yang ada di sini dan juga folder layout ya. Ini kita copy, kita paste di folder pegawai. Sehingga nanti kalau misalnya kita buka localhost /presensi/pegawai, nah maka sama tampilannya. Kita tinggal ubah saja untuk menu yang akan kita gunakan. Untuk pegawai dia hanya butuh menu home, rekap presensi, ketidakhadiran, dan logout ya. Oke, jadi sekarang kita ke folder pegawai, home, kemudian kita buka file home.php. Nah, di sini kita akan ganti untuk pegawai, kita hapus ya, pegawai kita hapus. Lalu master data juga pegawai tidak butuh. Rekap presensi ini dia Oke, sepertinya rekap presensi saja. Untuk harian dan bulanan dia tidak butuh ya. Ini kita hapus. Oke, kita bisa copy saja dari atas, dari home. Kita ganti pakai rekap presensi. Lalu ketidakhadiran, oke. Dan logout. Oke, cukup ya. Icon rekap presensinya kita ganti dulu. Oke, menggunakan clipboard yang check. Oke, sip. Nah, jadi kalau misalnya kita ke localhost presensi/admin, tampilan menunya seperti ini. Kalau yang pegawai, tampilannya seperti ini. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan coba pecah ya. Jadi kita pecah untuk bagian headernya, kita masukkan ke file header, footernya kita masukkan ke file footer. Kita mulai pecahnya dari admin dulu. Oke, untuk admin itu kita mulai akan copy. Oke, kita akan copy mulai dari tag PHP. Kita select sampai ke bawah. Oke, terus select terus. Nah, sampai ketemu yang page body ya. Nah, page body-nya ini kita tidak copy ya. Oke, sampai di page body. Kita cut ya. Lalu setelah itu kita paste di header.php. Nah, begini ya. Kemudian untuk footernya kita akan copy mulai dari tag footer ya. Teman-teman cari tag footer yang ini. Oke, ini kita akan cut sampai akhir ya, sampai code yang terakhir. Cut ya. Lalu setelah itu paste di footer.php. Oke. Oke, sekarang kita coba ke halaman admin, localhost presensi/admin.
Nah, sekarang tampilannya jadi seperti ini. Kenapa? Karena kita belum menghubungkan file home kita dengan file footer dan header. Nah, untuk menghubungkannya teman-teman kita gunakan function include ya. Jadi kita bisa letakkan di bagian paling atas. Bagian paling atas kita akan include untuk file header ya. Jadi kita buka tag php include. Kemudian setelah itu kita tambahkan titik 2 kali slash karena kita keluar dulu ya. Kita keluar dari folder home lalu masuk ke folder layout. Lalu slash header titik php. Lakukan hal yang sama untuk footer ya. Ini kita bisa copy saja, taruh di bawah. Oke, ini ganti jadi footer titik php. Coba kita cek. Sip ya, sudah ya. Sudah terhubung. Kita lakukan hal yang sama untuk halaman pegawai. Oke, untuk pegawai kita pecah lagi. Kita ke folder pegawai, home, lalu home.php. Kita cut mulai dari sini. Oke, sampai ketemu kelas page body ya. Ini kita cut, kita masukkan ke header. Lalu yang footer cari yang tag footer. Oke, ini dia tag footernya sampai habis. Kita ke footer. Oke. Sekarang kita akan include filenya di home.php yang di halaman pegawai. Include titik 2 kali slash layout slash header. Copy lalu paste di bawah untuk footernya. Oke, coba kita lihat. Sip, sudah ya, aman ya. Oke, selanjutnya mungkin yang akan kita perbaiki adalah logonya ya. Teman-teman bisa menggunakan logo apa saja, tapi saya akan gunakan logo Tabler. Oke, jadi balik lagi ke folder template yang tadi, kemudian kita ke folder static. Kemudian kita ambil file logo atau logo small ya. Kita coba cek dulu. Oke, kalau logo .svg bentuknya seperti ini, mungkin saya akan pakai yang logo small saja. Ini saya copy, lalu ke htdocs, kita masuk ke asset img, lalu kita paste saja di sini. Ini yang payment sama flag, kalau dihapus boleh ya. Oke, jadi logonya ada di folder asset, folder img, lalu nama filenya logo small.svg. Kita bisa ganti logonya. Di bagian header kita ketik saja coba logo. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke. Di dalam src-nya ini kita bisa gunakan function base URL yang tadi. php echo base URL. Kemudian kita ke asset ya. Asset. Kemudian img slash nama filenya logo small.svg. Oke, .svg. Coba kita cek apakah sudah muncul. Nah, sudah ya, logonya sudah muncul. Kita tinggal lakukan hal yang sama untuk admin. Kita copy, kita ke admin header ya, logo. Nah, yang ini. Oke, sekarang kita ke admin. Sip. Oke, logonya sudah muncul teman-teman ya. Oh ya, satu lagi nih yang kita perbaiki di bagian sini. Kalau kita klik, ya ini tidak kita butuhkan semua. Kita coba perbaiki yang ini. Oke, kita ke
kita cari status ya. Ctrl V, Ctrl F, status. Oke, yang ini ya. Oke, status ini kita ganti jadi profile. Yang di bawahnya kita ganti jadi ubah password. Dan yang bawahnya kita ganti jadi logout. Yang lainnya kita boleh hapus. Oke, profile, ubah password, logout. Lakukan hal yang sama untuk pegawai. Kita bisa copy saja yang ini. Kita ke headernya pegawai. Oke, lalu kita paste. Oke, sip ya. Oke, untuk konfigurasi template yang akan kita gunakan cukup sampai di sini saja. Untuk video berikutnya kita akan melanjutkan untuk membuat database.